Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firas Medi Putri dengan NIM 1814040069 dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Untuk video saya kali ini yaitu tentang kesimpulan materi setelah UTS mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pembimbing yaitu Bu Nita Putri Utami MPD. Berikut ini pembahasan materi disertai dengan contohnya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang grup siklik. Definisi grup siklik terhadap penjumlahan. Grup G disebut siklik bila ada elemen A, elemen G sedemikian sehingga G sama dengan NA di mana N elemen bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Contoh soal yang pertama. Misalkan G sama dengan 0,1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan G, plus buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Penyelesaiannya yang diketahui di sini adalah G sama dengan 0,1, 2, 3. Yang ditanya tentukan grup siklik dan subgrup siklik dari G. Sama-sama kita lihat pada slide ini. G sama dengan 0,1, 2, 3, maka A sama dengan, kita masukkan ke dalam rumus, A sama dengan NA di mana N elemen Z. Yang pertama terhadap 0 sama dengan N dikali 0 di mana N bilangan bulat. Maka dapat himpunannya adalah 0. Begitu seterusnya, kita masukkan nilainya 1, maka dapat hasilnya himpunan 1, 2, 3, 0, dan kita masukkan sampai 3, yaitu himpunan dari 3 adalah 3, 2, 1, dan 0. Karena G sama dengan 1 sama dengan 3, maka 0,1, 2, 3 dengan kata lain 1 dan 3 adalah generator dari G, maka G sama dengan 0,1, 2, 3 merupakan grup siklik. Selanjutnya yaitu definisi 2 grup siklik terhadap perkalian. Grup G, kali disebut siklik bila ada elemen A, elemen G sedemikian sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N adalah elemen bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Suatu grup G dan suatu unsur G elemen G, jika grup G dapat dinyatakan sebagai G sama dengan G pangkat N di mana N elemen bilangan bulat, maka G dikatakan pembangun dari grup G dan grup G disebut grup siklik, biasanya dinotasikan dengan G sama dengan dalam kurung G. Untuk contohnya, misalkan G sama dengan min 1,1, maka suatu grup terhadap operasi perkalian, buktikan bahwa G adalah grup siklik. Penyelesaiannya diketahui adalah G sama dengan min 1,1 dan ditanya adalah bukti bahwa G adalah grup siklik. Penyelesaiannya sama kayak tadi, hanya saja A-nya sama dengan himpunan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Kita masukkan angka min 1 dan 1, maka dapat himpunan min 1-nya yaitu min 1,1 dan 1-nya yaitu himpunan 1. Karena G sama dengan dalam kurung min 1 sama dengan min 1,1, dengan kata lain min 1 adalah generator dari G, maka G sama dengan min 1,1 merupakan grup siklik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang grup simetri. Definisi dari grup simetri yang pertama, misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N, suatu pemetaan satu-satu dari S ke S tersendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri.
Definisi yang kedua, misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan SA adalah himpunan semua pemetaan bijektif dan himpunan A pada dirinya sendiri, maka komposisi pemetaan SA, bundaran adalah merupakan grup permutasi. Sedangkan untuk definisi yang ketiga, grup dari semua permutasi dari himpunan unsur disebut grup simetris berderajat n dan dinyatakan dengan Sn, bundaran. Order dari Sn adalah n faktorial dan bila n besar dari 2 dinamakan n bilangan bulat positif, maka Sn tidak komutatif. Dalam konteks yang lebih luas, grup simetri ini merupakan bagian dari grup transformasi atau grup automorfisme. Ketika kita mengetahui struktur matematika yang kita alami, kita dapat mengetahui pemetaan dari struktur itu. Contoh dari grup simetri ini yaitu kita lihat contoh yang pertamanya. Misalkan F dan G dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F serta tentukan orbit dan sikelnya. Penyelesaiannya kita selesaikan dulu F bundaran G-nya. Maka dari situ kita dapat orbitnya yaitu 1, 5, 4, 6, dan 3, sedangkan sikelnya 1. Selanjutnya yaitu G bundaran F. Dari G bundaran F ini kita lihat orbitnya adalah 2, 3, 6, 5, dan 4. Sedangkan sikelnya adalah 1. Urutan baris yang pertama dapat diubah asal. Selanjutnya yaitu tentang homomorfisme. Homomorfisme ini merupakan suatu pemetaan pada grup yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Definisi yang pertama, homomorfisme dari G ke G adalah pemetaan dari Pi pemetaan G ke G yang mempertahankan operasi pada grup sehingga berlaku Pi dalam kurung AB sama dengan Pi A dikali Pi B untuk setiap A, B elemen G. Contoh soalnya, diketahui Z merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat, maka Pi Z ke Z dengan Pi A sama dengan min A untuk setiap A elemen Z merupakan homomorfisme grup. Contoh soal yang keduanya, diketahui Z, plus dan R pangkat plus, kali keduanya merupakan grup. Didefinisikan Pi Z R plus dengan Pi n sama dengan 2 pangkat n untuk setiap n elemen Z. Jelas Pi merupakan fungsi dan Pi m tambah n sama dengan 2 pangkat m tambah n yaitu 2 pangkat m dikali 2 pangkat n sama dengan Pi m dikali Pi n. Jadi Pi merupakan homomorfisme grup. Nah, jenis-jenis homomorfisme grup ini yang pertama kita misalkan Pi sama dengan G ke G homomorfisme grup, maka yang pertama Pi dinamakan monomorfisme apabila Pi injektif. Yang kedua, Pi dinamakan epimorfisme apabila Pi surjektif. Pi dinamakan isomorfisme apabila Pi bijektif. Yang keempat, Pi dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G. Yang terakhir yaitu Pi dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G dan Pi bijektif. Contohnya, diketahui Z, plus dan R pangkat plus dikali kali keduanya merupakan grup. Didefinisikan Pi Z R plus dengan Pi n sama dengan 2 pangkat n untuk setiap n elemen Z. Jelas Pi merupakan fungsi dan Pi m tambah n sama dengan 2 pangkat m tambah n sama dengan 2 pangkat m dikali 2 pangkat n, yaitu Pi m dikalikan Pi n. Jadi Pi merupakan homomorfisme grup yang dinamakan monomorfisme, yaitu sesuai dengan jenis yang ke isomorfisme.
untuk istilah isomorfisme ini yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu istos mempunyai arti sama dan morphe yang berarti bentuk atau wujud. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Gaules sekitar 175 tahun yang lalu. Kita masuk ke definisi dan contoh isomorfisme. Definisinya yaitu sebuah isomorfisme Pi dari grup G ke grup G adalah pemetaan satu ke satu atau fungsi dari G ke onto dengan mempertahankan operasi dari grup tersebut. Pi dikali AB sama dengan Pi A dikali Pi B untuk setiap A, B dalam G. Jika ada isomorfisme dari G ke G, kita dapat katakan bahwa G dan G adalah isomorfik dan ditulis G sama dengan G. Definisi ini dapat divisualisasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.1. Para pasang panah putus-putus mewakili operasi kelompok. Sama-sama kita lihat pada gambar di layar. Nah, hal ini tersirat dalam definisi isomorfisme bahwa kelompok isomorfik memiliki orde yang sama. Hal ini juga tersirat dalam definisi isomorfisme bahwa operasi di sisi kiri dari tanda sama dengan G. Sedangkan operasi pada sisi kanan adalah G. 4 kasus yang melibatkan kali dan plus ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi ada 4 langkah yang terpisah yang terlibat dalam membuktikan bahwa grup G isomorfik ke suatu grup. Langkah-langkah yang dapat dilihat pada layar. Yang pertama, langkah yang 1, pemetaan. Kita tentukan dulu calon untuk isomorfisme tersebut, yaitu mendefinisikan Pi fungsi dari G ke G. Sedangkan langkah kedua, 1 min 1, buktikan bahwa Pi adalah 1 ke 1, yaitu mengasumsikan bahwa Pi A sama dengan Pi B dan membuktikan bahwa A sama dengan B. Langkah ketiga, ke onto, yaitu buktikan bahwa Pi adalah ke onto untuk setiap elemen G dalam G besar. Tentukan elemen G dalam G sedemikian rupa sehingga Pi G sama dengan G. Langkah keempat yaitu kita menentukan operasi mempertahankan. Kita membuktikan bahwa Pi adalah operasi untuk mempertahankan, yaitu menunjuk bahwa Pi AB sama dengan Pi A dikali Pi B untuk semua A dan B dalam G. Untuk contoh soalnya, yaitu misalkan G dalam bilangan real terhadap penjumlahan dan G adalah bilangan real positif pada perkalian. Untuk sesuai dengan langkah yang sebelumnya, yang pertama yaitu Pi adalah G ke G. Yang kedua, pembuktian untuk 1 ke 1. Misalkan 2 pangkat X dan 2 pangkat Y elemen G, maka 2 log 2 pangkat X sama dengan X dan 2 log 2 Y pangkat Y sama dengan Y, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y. Sesuai dengan sifat logaritma, maka dapatlah hasilnya X sama dengan Y. Yang ketiga, kita membuktikan ke onto. Kita harus menentukan untuk setiap Y adalah bilangan real positif dan X adalah bilangan real, maka X sama dengan Y. Pi X sama dengan Y, 2 pangkat X sama dengan Y, maka X sama dengan 2 log Y. Yang terakhir yaitu pembuktian OP atau operasi mempertahankan. Pi X tambah Y sama dengan 2 pangkat X tambah Y sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y sama dengan Pi X dikali Pi Y. Jadi untuk setiap X dan Y dalam G adalah operasi mempertahankan. Maka G dan G adalah isomorfisme. Contoh yang kedua, misalkan G sama dengan SL2, R grup dari matrik real 2 kali 2 dengan determinan 1. Misalkan M adalah matrik real 2 kali 2 dengan determinan 1. Kemudian kita bisa definisikan pemetaan dari G ke G itu sendiri dari Pi M
A sama dengan MAM pangkat min 1 untuk semua A dalam G untuk memverifikasikan bahwa PM adalah isomorfisme. Jadi kita selesaikan sesuai langkah 4 tadi. Yang pertama, PM adalah sebuah fungsi dari G ke G. Di sini kita tunjukkan bahwa PMA memang merupakan elemen dari G adalah A. Ini mengikuti dari sifat determinan. Determinan MAM-1 sama dengan determinan M dikali determinan A dikali determinan M pangkat min 1, yaitu 1 kali 1 kali 1 dikali 1 pangkat min 1 sama dengan 1. Dengan demikian MAM-1 adalah G. Selanjutnya kita sesuaikan dengan langkah kedua, yaitu PM adalah 1 ke 1. Misalkan PMA sama dengan PMB, kemudian MAM-1 sama dengan MBM-1 pangkat min 1, dan sisi kiri dan sisi kanannya adalah A sama dengan B. Lanjut langkah ketiga, PM sama dengan keonto. Misalkan B milik G, kita hanya menemukan sebuah matrik A dalam G sehingga PM A sama dengan B. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu jika seperti matrik A adalah untuk yang ada, ia harus memiliki properti MAM pangkat min 1 sama dengan B. Tapi ini memberitahu kita untuk apa harusnya A itu. Karena kita dapat memecahkan masalah A untuk memperoleh A sama dengan M pangkat min 1 BM untuk memverifikasi bahwa PMA sama dengan MAM pangkat min 1 dan M dikali M min 1 B pangkat min 1 BM sama dengan M pangkat min 1 sama dengan B. Langkah terakhir yaitu PM adalah sebuah operasi mempertahankan. Misalkan A dan B milik G, maka PM AB sama dengan M dikali AB dikali M pangkat min 1 dan MA sama dengan M min 1 MBM pangkat min 1 sama dengan MAM pangkat min 1 dikali MBM pangkat min 1, yaitu PM A dikali PM B. Pemetaan PM bisa disebut konjungsi dari M dan isomorfisme. Kita lanjut yaitu teorema Cayley. Teorema Cayley ini mengatakan setiap grup adalah isomorfik untuk permutasi grup. Buktinya, misalkan G kita ambil sembarang grup dan kita harus menentukan grup G adalah permutasi grup yang merupakan isomorfik di G. Penyelesaiannya, karena G adalah semua anggota yang membangun G, kita harus menggunakannya untuk membangun G. Misalkan T, G, dan TK adalah permutasi pada himpunan elemen G, dan misalkan G yaitu himpunan TG di mana G elemen G dan G adalah grup dalam operasi dari fungsi komposisi. Di sini kita simpulkan bahwa TE adalah identitas dan TG pangkat min 1 sama dengan TG pangkat min 1. Pembuktian isomorfisme. Yang pertama, pi isomorfisme antara G dan G. Selanjutnya, yang langkah keduanya yaitu untuk 1 ke 1. Nah, TG TH X sama dengan TG TH dikali X. Kita selesaikan seperti pada gambar, sehingga TG TH sama dengan TGH. Langkah yang ketiga yaitu untuk keonto. Seperti pada gambar, PG sama dengan TG, TG sama dengan TH, TGE sama dengan maka dapat hasilnya GE sama dengan HE. Dan langkah terakhir yaitu untuk operasi mempertahankan, PAB sama dengan TAB sama dengan TA dikali TB, yaitu PA dikali PB. Jadi grup G merupakan representasi permutasi dari grup G dengan grup G isomorfisme. Jadi teorema Cayley adalah penting untuk dua alasan kontras. Yang pertama adalah bahwa kemungkinan kita untuk mewakili kelompok abstrak dalam cara yang konkret. Yang kedua adalah
menunjukkan bahwa himpunan aksioma yang sedang kita bahas diadopsi untuk grup mendukung kebenaran prediksi sebuah grup permutasi. Contoh permutasi grup isomorfisme U12 sama dengan himpunan 1, 5, 7, 11 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Penyelesaiannya seperti pada tabel ini. Dari tabel tersebut kita bisa dapat permutasi grupnya. Seperti pada gambar ini, sehingga bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi grup tersebut, maka hasilnya seperti pada tabel. Dengan ini menyatakan bahwa U12 dengan U12 bersifat isomorfisme. Untuk sifat-sifat isomorfismenya sesuai dengan teoremanya, yaitu sifat-sifat isomorfisme berwakil pada elemen-elemen, misalkan Pi itu adalah isomorfisme dari grup G ke grup G. Kemudian 1. Pi memberikan identitas G ke identitas G. Yang kedua, untuk setiap N bilangan bulat dan untuk setiap elemen kelompok di G, Pi A pangkat N sama dengan Pi dikali A pangkat N. Yang ketiga, untuk setiap elemen A dan B dalam G, A dan B berubah jika dan hanya jika Pi A dan Pi B berubah. Yang keempat, G sama dengan A jika dan hanya jika G sama dengan Pi A. Yang terakhir yang kelima yaitu nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak Pi A untuk semua A dalam G, yaitu isomorfisme mempertahankan order. Yang keenam yaitu untuk K bilangan bulat tetap dan B adalah elemen grup tetap dalam G, persamaan X pangkat K sama dengan B memiliki jumlah penyelesaian yang sama di G, seperti halnya persamaan X pangkat K sama dengan Pi B dalam G. Yang ketujuh, jika G terbatas maka G dan G memiliki persis jumlah yang sama untuk setiap order. Bukti kita akan membatasi hanya membuktikan sifat 1, 2, dan 4, tapi amati sifat yang kelima mengikuti sifat 1, 2, dan sifat 6, mengikuti sifat 2, dan sifat 7, mengikuti sifat 5. Untuk kemudahan, mari kita menunjukkan identitas di G oleh E dan identitas dalam G oleh E. Kemudian pada E sama dengan E kita memiliki Pi E sama dengan Pi E sama dengan Pi E dikali Pi E. Juga karena Pi E elemen G, kita memiliki Pi E sama dengan E elemen E. Begitu juga dengan demikian penghilangan E sama dengan Pi E, ini pembuktian yang sifat 1. Untuk bilangan bulat positif sifat 2 mengikuti definisi isomorfisme dan induksi matematika. Jika N negatif maka min N positif. Dan kita memiliki dari sifat 1 dan pengamatan tentang hal bilangan bulat positif bahwa E sama dengan Pi E dan Pi G pangkat N dikali G pangkat N sama dengan Pi G pangkat N dikali G pangkat min N sama dengan Pi G pangkat N dikali Pi G pangkat N min N. Dengan demikian perkalian kedua sisi setelah kanan dengan Pi G pangkat N, kita mendapatkan Pi G pangkat N sama dengan Pi G pangkat N sifat 1 membuat N sama dengan 0. Selanjutnya yaitu teorema Lagrange. Teorema Lagrange ini, jika G grup hingga dan H adalah sebuah subgrup dari G, maka order dari G sama dengan order dari H, sama dengan indeks dari H dalam G. Buktinya, misalkan G adalah grup hingga dari order N dan misalkan H adalah subgrup dari G dengan order K, kita akan menunjukkan bahwa K membagi N, di mana kita ketahui bahwa koset kiri dari H dalam G elemen dari G ke subset saling disjoin. Misalkan M adalah indeks dari H dalam G, maka terdapat M koset kiri berbeda dari H dalam G. Kita akan menunjukkan bahwa setiap koset kiri memiliki tepat ke elemen. Misalkan
AH menyatakan sembarang koset kiri dari H. Pemetaan pi H ke AH didefinisikan dengan pi H sama dengan AH adalah 1 ke 1 karena aturan koselesasi kiri dalam G itu juga untuk karena sembarang X dalam AH dapat ditulis sebagai X ke AH untuk H elemen H, maka bukan elemen ada korespondensi 1 ke 1 dari H ke AH, dan ini berarti bahwa AH memiliki banyak elemen yang sama dengan H. Selanjutnya yaitu materi tentang grup normal dan grup faktor. Yang kita bahas tentang grup normal yang pertama. Untuk definisi yang satunya, misalkan H adalah subgrup dari grup G, subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila GHG pangkat min 1 elemen H untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Sedangkan definisi kedua, misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya AH sama dengan HA. Dari definisi tersebut dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dari H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari H dalam G, yaitu AH sama dengan HA. Untuk contoh soalnya, misalkan G, plus sama dengan Z6, yaitu 0,1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H adalah 0,2,4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Penyelesaiannya, G, plus sama dengan Z6 yaitu 0,1, 2, 3, 4, 5. Generatornya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Koset kirinya adalah 0 tambah H sama dengan 0 ditambah 0,2,4 sama dengan 0,24. Sedangkan selanjutnya 1 ditambah H yaitu 1 ditambah 0,24 sama dengan 1,34. Begitupun seterusnya. Sampai ke 5 plus H sama dengan 5 plus 0,24 yaitu 5,13. Kita lanjut ke koset kanannya. Koset kanannya sama dengan yang koset kiri, yaitu H plus 0 sama dengan 0,24 ditambah 0 sama dengan 0,24. Begitu seterusnya sampai ke H plus 5 yaitu 0,24 ditambah dengan 5 sama dengan 5,1,3 sehingga 0 plus H sama dengan H plus 0 yaitu 0,24, sedangkan 1 ditambah H sama dengan H tambah 1 yaitu 1,35, 2 plus H sama dengan H plus 2 yaitu 2,45, 3 plus H sama dengan H plus 3 yaitu 3,51 sampai ke 5 plus H yaitu sama dengan H plus 5 yaitu 5,13. Maka koset kiri sama dengan koset kanan sehingga subgrup dari H yaitu 0,24 merupakan subgrup normal. Selanjutnya yaitu materi grup faktor. Jika H adalah subgrup normal dan grup G, bintang dari G per N adalah himpunan semua koset-koset kiri atau koset-koset kanan dari N dalam G yang didefinisikan GH bintang NH sama dengan G bintang NH. Dari penjelasan tersebut, maka adapun definisi dari grup faktor yang pertama, bila H adalah subgrup normal dari grup G, plus bintang, himpunan dari koset-koset G per H yaitu H bintang G, di mana G elemen G membentuk grup H per G, bintang yang didefinisikan oleh HGL bintang HG2 sama dengan HGL bintang G2 disebut grup faktor G oleh H. Orde dari grup faktor G per H, bintang ini adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G sehingga nilai mutlak NDG per
H itu sama dengan nilai mutlak NDG, yaitu seperti pada gambar ini, H1 sama dengan nilai mutlak G per nilai mutlak H. Contohnya, langsung ke contoh soalnya, yaitu dari soal pada contoh yang sebelumnya diketahui bahwa koset kanan dan sama dengan koset kiri, yaitu HO plus H sama dengan H plus 0 sama dengan 0, 2, 4. 1 plus H sama dengan H plus 1, 1, 3, 5. 2 plus H sama dengan H plus 2, yaitu 2, 4, 5, sampai 5 plus H sama dengan H plus 5, yaitu 5, 1, 3. Sekarang tentukan grup faktor dari G oleh H, yaitu G per H. Penyelesaiannya, karena subgrup dari H yaitu 0, 2, 4 merupakan subgrup normal, jadi dapatlah nilai mutlak dari G per H, nilai mutlak H itu 6/3 sama dengan 2. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut ada 2. Misalkan kita ambil koset kirinya, yaitu 0 plus H sama dengan 0, 2, 4, 1 plus H sama dengan 1, 3, 5, dan 2 plus H yaitu 2, 4, 0, dan seterusnya sampai koset kanannya H plus 4 sama dengan 402, H plus 5 sama dengan 513. Maka 0 plus 2 yaitu sama dengan 2 plus H sama dengan 4 plus H sama dengan 024. Dan 1 plus H sama dengan 3 plus H sama dengan 5 plus H, yaitu 135. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2, yaitu 0 plus H ya sama dengan 024 sama dengan H, dan 1 plus H yaitu 135, sehingga G per H nya adalah himpunan H, 1 di plus H. Seperti pada tabel ini, tabel grup faktor G sama dengan Zn oleh H024 seperti pada tabel ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.